Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Di sini ada seseorang yang mungkin masih sering berdealing dengan kamu, atau mungkin saat ini masih sering mikirin kamu ya. Dia itu lagi sering kumpul sama teman-temannya ya, sering minta bantuan sama teman-temannya untuk tukar pikiran ya tentang masalah yang terjadi di hubungan kamu bersama dia. Karena selama ini kan si dia ini orangnya itu selalu menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu, bahkan tentang perasaan dia yang sebenarnya masih sebenarnya cinta sama kamu tapi kayak dia tutup-tutupi gitu, atau tentang hal sesuatu apa gitu yang dia tutup-tutupi dari kamu. Nah, aku lihat memang masih ada ego ya, atau memang selama ini tuh dia punya keegoisan yang cukup tinggi, karena mungkin dia ini di luar sana itu banyak pilihan, dia dilihat orang-orang itu lebih menarik, sehingga dia nggak gampang terbuka sama seseorang, atau terhadap kamu itu nggak gampang terbuka, karena selain dianya juga gampang tergoda, terus juga di luar sana itu banyak pilihan gitu ya. Ini tentang romansa kalau aku lihat. Terus itu juga mungkin ketika karena dia banyak pilihan itu ya, dia sering menyembunyikan bahwa sebenarnya dia selingkuh atau bagaimana. Jadi dulu dia seperti itu sifatnya. Bisa juga dulu itu dia gampang banget terpengaruh oleh teman-temannya. Itu bisa juga terjadi ya, karena dia itu kalau mau mengambil suatu keputusan atau tindakan itu dia kompromikan dulu dengan teman-temannya. Jadi dulu seperti itu. Dia orangnya dulu seperti itu, semua harus dikompromikan dengan teman-temannya. Dia tanya dengan temannya, dia harus bagaimana. Jadi dia gampang dihasut sama teman-temannya. Terus itu juga orangnya memang nggak gampang terbuka dengan kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia gampang banget tergoda. Ada children, bisa jadi di sini dia sudah punya anak, atau kamu yang sudah punya anak, atau ini mantan suamimu ya. Jadi atau mungkin ini suami atau mantan suami ini aku sebutnya. Oke, kalian situasikan aja, karena di sini ada pengaruh dari anak juga ya, ada pengaruh dari anak. Mungkin dia harus fokus dengan anaknya terlebih dahulu, atau bagaimana, atau justru malah ada penghalang ya, karena mungkin tidak disukai oleh anakmu atau anak dia, atau bagaimana ya. Intinya ini ada juga dari anak ya, pengaruh dari anak. Oke, aku lihat ada yang segera terkuak di sini tentang mungkin apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Apapun itu jadi clear ya, semuanya jadi jelas. Entah sekarang kamu sudah tahu, atau entah akan segera tahu tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu ya. Ada honeymoon, ada kemungkinan ini kamu sudah tahu ya, sudah tahu tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, dan kamu akhirnya memilih untuk saling meninggalkan. Kamu dan dia sama-sama saling menarik diri, atau mungkin kamu sudah meninggalkan dia, atau dia menarik diri dari kamu atau meninggalkan kamu. Seperti itu ya. Semakin ada jarak di antara kalian, aku lihat saat ini. Ya, semakin ada jarak. Ada seseorang yang di sini pergi. Gitu ya, atau mungkin dari kedua belah pihak sama-sama pergi, sama-sama menarik diri. Gitu. Semakin ada jarak. Sulti, I always feel connection to you. Ada ikatan jiwa ya. Jadi walaupun situasi apapun yang dari dulu sampai sekarang yang pernah terjadi di antara kalian, dia selalu merasakan adanya hadirmu di hidup dia. Ada ikatan jiwa di sini. Jadi mau gimana pun dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu keingat kamu terus, selalu kayak apa ya, selalu kayak nggak enak kalau misalkan melakukan pengkhianatan, kebohongan atau apa
ya yang membuat kamu kecewa lah, intinya di situ dia selalu ngerasa nggak enak kayak diawasi gitu atau mengkhianati kamu. Ya dia selalu ngerasa kayak dia mengkhianati kamu atau memperlakukan kamu tidak baik ya, karena di sini ada ikatan jiwa, ada ikatan yang begitu kuat di antara kalian. Walaupun kalian di sini aku lihat mungkin dipengaruhi oleh jarak atau ada yang menghalang-halangi kalian, entah pasangan dia pasangan dia yang lain atau orang tua, keluarga. Intinya kayak walaupun kalian berpisah di sini, aku lihat dia selalu merasakan adanya ikatan yang kuat dengan kamu, ya. Dia kayak selalu ngerasa terhubung gitu sama kamu, kayak sulit untuk lepas lah gitu ya. Apapun yang dia lakukan kayak selalu ada hadirnya kamu di situ gitu. Jadi kayak nggak tenang dia kalau misalkan melakukan apapun tanpa sepengetahuan kamu, atau diam-diam di balik kamu melakukan sesuatu itu kayak nggak bisa gitu loh. Ya kayak merasa diawasi atau kayak kamu bakalan tahu gitu. Dia merasa gitu kok. Dia merasa kayak kamu pasti bakalan tahu nih dengan apa yang aku lakukan sekarang, kayak gitu. Jadi kayak diawasi gitu. Ada perasaan tidak puas yang saat ini dia rasakan karena ada sesuatu yang terjadi di antara kalian, dan sesuatu itu membuat dia merasa tidak senang. Bisa jadi karena perpisahan ini dia tidak senang ya. Bisa jadi karena masalah yang ada di antara kalian, akhirnya dia tidak senang dengan masalah ini, karena akhirnya ya situasi hubungan kamu dengan dia bercerai-berai seperti itu. Atau ada apa gitu ya. Intinya situasi yang terjadi sekarang itu membuat dia merasa tidak senang, tidak puas gitu ya. Kemudian ada reciprocity, ada timbal balik. Dia ingin mendapatkan kesetaraan dalam memberi dan menerima. Jadi mungkin selama ini bisa jadi dia yang selalu memberi kamu tapi dia tidak pernah menerima, atau sebaliknya kamu yang memberi dia dan dia tidak dan kamu tidak pernah menerima. Ya, jadi kalian siapa nih? Nah, dia ingin di hubungan itu ada kesetaraan. Kita harus adanya saling take and give. Ya, sekarang kamu memberi, besok dia yang akan memberi, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat selama ini ada kejomplangan yang cukup jauh di antara kalian. Mungkin dari awal sampai detik ini, mungkin kamu terus yang selalu memberi dia, tulus sama dia, yang fokus sama dia terus, dan selama ini dia tidak pernah memberi kamu, tidak pernah ngefokusin kamu, selalu nyuekin kamu atau bagaimana. Intinya di sini ada kejomplangan, ya. Tidak adanya take and give, tidak adanya saling memberi dan menerima, seperti itu. Justru malah hanya berat sebelah, memberi terus yang sebelahnya ya menerima terus gitu, ya. Oke, kemudian untuk saat ini dia butuh healing terlebih dahulu, butuh untuk mencintai diri dia terlebih dahulu, untuk fokus dengan diri dia terlebih dahulu, untuk mencapai kesetaraan dalam hidup, kestabilan dalam hidup, kayak gitu. Kalau misalkan dia punya rasa sakit hati, maka dia akan sembuhkan. Jika dia sedang terpuruk dari karir, keuangan, maka dia harus sembuhkan dulu gitu ya. Intinya saat ini dia butuh menyembuhkan atau mengembalikan kesetaraan atau kestabilan dalam hidup, kayak gitu ya. Makanya di sini dia juga menarik diri dari kamu. Tapi walaupun dia menarik diri dari kamu, ya tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi. Dia sering memantau kamu kok di sini. Dia masih sering cari-cari tahu keadaan kamu, cerita kamu hari ini bagaimana, apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang terjadi dengan kamu. Mungkin lewat temanmu, atau lewat media sosialmu, atau lewat keluarga, atau gimana deh. Intinya dia masih sering stalkingin kamu, masih pengen cari tahu keadaan kamu sebenarnya seperti apa sekarang. Setelah dia saat ini menjauh dari kamu, justru malah di sini dia mendapatkan banyak sekali kejelasan tentang apa yang telah terjadi di hubungan kalian. Siapa yang di sini berulah, siapa di sini yang kecewa, siapa di sini yang egois, semua masalah apa yang pernah terjadi, ya semuanya ketahuan di sini. Akhirnya dia sadar
bahwa selama ini dia pernah begini, pernah begitu, pernah begono gitu ya, kamu pun pernah begini begitu. Intinya di sini dia akhirnya mendapatkan kejelasan atas semua yang pernah terjadi dan kenapa akhirnya nih endingnya sekarang kalian berpisah. Dan itu juga dia mendapatkan kejelasannya. Kenapa seperti ini ceritanya? Gitu ya. Awal mulanya kenapa kok bisa berpisah gini ya? Kenapa kita sama-sama saling menarik diri? Itu akhirnya ketahuan kenapa. Itu ya. Aku lihat di sini dia sudah mulai mendapatkan kejelasan, sudah mulai tahu tentang apa yang terjadi di hubungan ini. Oke. Ada rasa kesedihan, kesepian, menyesali atas tindakan dia selama ini yang tidak bisa mempertahankan hubungan kalian. Aku lihat di sini dia sedih karena dia tidak bisa menggenggam erat kamu, tidak bisa mempertahankan hubungan ini. Dan aku lihat di sini dia juga sudah belajar dari apa yang telah terjadi. Dia merasa kesepian sekarang, merasa sendirian, sehingga dia udah nggak kuat. Aku lihat ya di sini, aku lihat dia sih di sini udah nggak kuat sih dengan keadaan yang sekarang terjadi. Dia sendirian tanpa kamu di hidupnya, terus itu juga dengan rasa bersalah dia karena tidak mempertahankan kamu dengan baik selama ini, tidak memperlakukan kamu dengan baik. Maka dari itu aku lihat di sini dia akan segera rekonsiliasi lagi dengan kamu ya. Ada keinginan dia untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu. King of Cups ya, kalau aku lihat sejujurnya dia ini punya potensi menjadi pasangan yang bagus loh. Dia bisa jadi pasangan yang setia. Aku lihat di sini dia juga orangnya ramah, sopan, baik hati ya. Bahkan itu loh kalau yang apa sih, suka menolong ya. Nah itu cuman memang gini, karakter si dia itu tuh orang yang sangat tidak suka ada konflik, ada masalah. Sekecil apapun itu konflik atau masalah itu, maka dia akan menghindari itu. Kalau misalkan kamu nih ya dia tahu dia punya salah, terus kamu misalkan pernah mengungkit suatu masalah yang pernah terjadi, dah dia tahu ini bakal menjuru ke masalah nih, masalah baru nih ya, kamu bakalan ngomel, nyindir dia, mojokin dia, udah akhirnya dia akan pergi seperti itu karena dia sudah mulai tidak nyaman. Memang karakternya seperti itu, dia akan selalu menghindari konflik walaupun konflik itu sekecil apapun. Gitu. Makanya kalau misalkan kamu dengan dia mau langgeng, ya hindari ini, hindari menuduh, hindari membuat konflik dengan dia. Ya walaupun namanya orang hidup ya, orang hidup pasti akan ada konfliknya. Tapi itu orang yang nggak suka ada konflik. Ya, terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah menikah dan sudah punya anak, karena dia punya jiwa kebapaan. Atau ya kalau dia perempuan berarti jiwa keibuan, ini karena king ya. Nah terus itu bisa jadi ini mantan suamimu ya, atau ini masih suamimu, atau bagaimana. Intinya dia punya jiwa kebapaan. Dia adalah orang yang sangat berbakti kepada keluarga ya, orang yang penuh dengan kasih sayang, orang yang ya dia sayang banget loh sama keluarga di sini. Terus itu juga aku lihat di sini dia sangat berdedikasi sekali ya, berdedikasi sekali terhadap keluarga, terhadap orang yang dia sayangi seperti itu. Dan aku lihat memang secara emosional dia ini udah cukup stabil ya. Makanya kalau misalkan dia ada masalah tuh tiba-tiba ngilang aja, nggak mau bertengkar yang teriak-teriak, apalagi mukul pakai tangan, enggak. Dia akan tiba-tiba udah ngilang aja, tiba-tiba diem aja gitu ya. Terus itu juga kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin udah punya lebih banyak pengalaman hidup kali ya. Ya, pasang surutnya hidup itu udah banyak yang dia lalui. Kayak gitu aku lihat di sini. Dan mungkin selama ini hubungan kamu dengan dia itu selalu mengalami masa-masa sulit ya. Kenapa? Karena di sini aku lihat hubungan kalian terlalu monoton. Terus itu juga aku lihat apa ya? Hubungannya stuck gitu loh ya, tidak ada pengembangan koneksi di antara kalian berdua. Terus itu juga aku lihat mungkin di sini memang ada perbedaan pola pikir, prinsip atau bagaimana gitu ya. Intinya ada perbedaan dari tujuan, cita-cita, pola pikir atau bagaimana. Sehingga
Kalau misalkan udah monoton, stuck, terus itu juga pola pikir sudah berbeda, ya mau nggak mau di sini dia membutuhkan ruang dan waktu untuk istirahat aja dulu gitu dari hubungan. Dan aku lihat juga mungkin karena ini juga dipengaruhi oleh dari kedua belah pihak mungkin terlalu sibuk dengan karir, keuangan, masalah pribadi, masalah keluarga, atau mungkin salah satu pihak. Ya mungkin dia terlalu fokus sama karir atau keuangan dia atau keluarga dia sehingga kamu sering diabaikan. Mungkin ini juga yang membuat kamu akhirnya jengkel. Ya, jengkel karena dia sering mengabaikan kamu. Bahkan mungkin jarang sekali memberikan effort. Mungkin selama ini kamu terus yang selalu memberikan effort ke hubungan ini. Tapi dia tidak pernah ada effort. Makanya di situ ada receiving, ya, dia ingin ada keseimbangan dalam hubungan ini, ada take and give. Dia pengen memberi dan menerima yang setara gitu loh. Nah, mungkin selama ini dia selalu menerima aja dari kamu. Ya termasuk ini effort misalkan. Kalaupun dia mungkin pernah memberikan effort di hubungan ini pun gak efektif, mungkin karena mungkin ya di awal aja tapi gak konsisten sehingga gak efektif, sehingga seperti itu ya, sehingga hubungan kalian ya hancur. Terus itu juga ada 2 of one. Jadi situasi sekarang nih udah mulai redup ya perasaannya. Entah dari kedua belah pihak atau mungkin kamunya yang sudah mulai meredup rasa cintanya ke dia atau bagaimana. Intinya situasi hubungan sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu yang masih ada rasa bucin-bucinnya, sekarang udah gak ada, flat. Udah di ambang perpisahan. Ini juga bisa diartikan karena memang ada jarak ya, ada jarak di antara kalian, atau mungkin ada yang baru berpindah, pindah kerja, pindah tempat tinggal. Semakin ada jarak di antara kalian juga. Terus itu ada perasaan di sini yang dimana pasangan itu kok semakin lama semakin menjauh gitu ya. Entah mungkin karena dia baru berpindah kerja sehingga dia lebih fokus sama kerjaan, sehingga kamu kok semakin lama nih orang semakin kayak menjauh dari kamu gitu ya, atau mungkin sebaliknya gitu ya. Jadi intinya ada perasaan di mana di sini aku lihat kayak pasangan itu semakin menjauh gitu, entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia dalam situasi dua pilihan ya, memilih untuk melajang terlebih dahulu atau kembali sama kamu ya, kayak gitu. Jadi saat ini yang sedang dia pikirkan, mau melajang dulu apa balikan sama kamu ya. Jadi saat ini nggak ada apa ya, nggak ada tindakan apapun. Atau mungkin ini yang kamu berpikir seperti ini, mending melajang atau balikan sama dia ya, kayak gitu. Atau justru malah dari kedua belah pihak sedang memikirkan itu, memikirkan antara balikan lagi sama dia atau sendiri aja dulu gitu. Makanya di sini hubungannya flat, hubungannya kayak ya monoton, nggak terjadi apapun gitu. Kemudian aku lihat di sini mungkin kamu merasa kamu harus melepaskan diri dari ketegangan kamu selama ini terhadap hubungan ini. Mungkin selama ini kamu menjalani hubungan yang cukup toksik dan membuat kamu terluka, membuat kamu banyak kekhawatiran, banyak membuat kamu cemas. Sehingga kamu ingin melepaskan itu semua, melepaskan rasa cemasmu, melepaskan rasa khawatirmu tentang hubunganmu dengan si dia. Maka dari itu kamu ingin pergi dari hubungan ini. Jadi bisa jadi kamulah yang tiba-tiba berubah karena kamu semakin hari semakin menghilang ya, semakin menjauh dari dia gitu ya, bisa jadi. Tapi ya tergantung sih. Kalau ceritanya ternyata energi dia, berarti dia yang semakin lama semakin menjauh, sehingga kamu yang merasa kok semakin ngilang nih orang gitu ya, karena dia ingin melepaskan diri dari hubungan yang selama ini membuat dia khawatir, membuat dia cemas kayak gitu ya. Atau justru malah dari kedua belah pihak sama-sama berpikir seperti ini gitu ya. Intinya kalian ingin melepaskan diri dulu dari kecemasan hubungan ini gitu. Entah apa yang kalian cemaskan, misalkan karena mungkin tentang materi
nih ya, mungkin secara materi belum stabil, belum sebanding dengan pasangan, belum setara kayak gitu ya. Ada kejomplangan, misalkan kamu orang kaya raya, dia misalkan masih standar, biasa aja, baru merintis, nah kayak gitu. Sehingga saat ini butuh untuk mencoba untuk udah deh, lepasin aja dulu rasa kekhawatiran yang selama ini pernah hadir di hubungan ini, yang selama ini membuat kalian merasa cemas, membuat kalian merasa stres, seperti itu ya. Tapi aku lihat di sini ya, setelah kalian sama-sama nanti saling menarik diri atau mengisolasi dari pasangan satu sama lain ya, kamu nggak mau tahu kabar dia, dia nggak mau tahu kabar kamu gitu ya. Aku lihat akan ada pergerakan nih ya. Yang penting di sini kamu selesaikan dulu dengan rasa patah hatimu, dengan rasa sakit hatimu terhadap dia, dan dia pun sebaliknya, dia pun sama, dia pun akan menyelesaikan masalah sakit hatinya, patah hatinya dengan kamu atau dengan yang lain. Pokoknya di sini kalian harus bersih dulu dari rasa sakit hati dari siapapun itu ya, dari masa lalu kalian, apapun dengan siapapun, kalian harus bisa selesaikan itu dulu. Terus itu juga aku lihat di sini ketika kalian sudah mencapai situasi benar-benar suci, benar-benar sudah tidak ada rasa benci, rasa sakit hati atau apapun itu namanya, aku lihat di sini ya, seseorang yang lebih tua duluan yang akan datang. Ayo, jadi kamu atau dia? Yang di sini mungkin secara usia lebih tua, itu yang akan lebih bijaksana untuk duluan maju untuk memperbaiki hubungan, atau datang kembali, terhubung kembali untuk memperbaiki hubungan. Terus itu melanjutkan hubungan ya, meminta untuk melanjutkan hubungan ya, menghabiskan waktu untuk bersama ya. Karena menurut dia ya, siapa nih yang usianya lebih tua? Kalau aku rasa sih dia ya. Kalau aku rasa dia itu akan lebih bijaksana untuk datang lagi memperbaiki hubungan dengan kamu. Kenapa? Karena menurut dia kayaknya udah terlalu lama kita diem-dieman, kok udah terlalu lama kita nggak ada kabar ya, terus saling egois, saling menutup diri gitu ya, kalau aku lihat di sini. So, aku lihat seperti itu. Intinya, orang yang lebih tua usianya atau lebih bijaksana di sini yang akan duluan memulai untuk memperbaiki hubungan ini. Gitu ya. Aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang memang mungkin lebih bijaksana dari kamu. Atau sebaliknya, dia berdealing dengan kamu dengan seseorang yang mungkin lebih tua usianya dari dia dan lebih bijaksana dari dia. Itulah yang akan memulai untuk memperbaiki hubungan ini. Gitu. Oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk keputusannya, apakah kalian akan menerimanya lagi atau tidak, itu aku serahkan kepada kalian maunya gimana. Kalau aku lihat di sini ada niatan baik dari si dia untuk memperbaiki hubungan di antara kalian, gitu ya. Untuk keputusannya ya aku serahkan aja ke kalian, ya mau gimana ya. Untuk zodiak di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Virgo, tapi tidak menutup kemungkinan kedua-belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini ya. Ya, kedua-belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, so berbijak saja dalam menanggapi pembacaan ini. Kalau ceritanya sama dengan keadaan kalian, ya ini memang energi kalian. Ya, ini memang pembacaan untuk kalian. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.